Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diah Ayu Mawicasari Agda. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tugas pendahuluan pada modul praktikum yang ketiga, yaitu di mata kuliah Sistem Operasi di semester genap tahun 2012-2013. Nah, tentunya di jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Institut Teknologi 10 November. Nah, modul praktikum kali ini kita disuruh untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh asisten dosen. Soal-soal tersebut ada 9 soal, dan modul ini membahas tentang seputar GRUB, Boot Manager, dan LILO. Nah, di sini bisa kita lihat soal pertama, yaitu kita diminta untuk menjelaskan dengan bahasa kita sendiri apa itu Boot Manager, GRUB, dan LILO. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat sebuah PPT yang telah saya buat. Nah, di sini apa itu Boot Manager? Boot Manager itu merupakan sebuah aplikasi yang ada di Linux. Nah, itu garis kecil dari Boot Manager. Yang pertama yang harus kita tahu adalah Boot Manager berasal dari dua kata, yaitu boot dan manager. Boot itu berarti booting, dan booting itu adalah yang disebut booting itu adalah pada saat kita menyalakan PC atau personal komputer kita. Nah, proses menyalakan PC itu disebut booting. Nah, kemudian apa itu Boot Manager? Nah, Boot Manager itu merupakan sebuah aplikasi yang ada di Linux yang digunakan untuk multiple booting. Nah, kira-kira seperti itulah pengertian dari Boot Manager. Kemudian kita melangkah ke apa itu GRUB. GRUB merupakan singkatan dari Grand Unified Bootloader. Nah, GRUB itu merupakan paket dari bootloader. Nah, paket dari bootloader itu merupakan spesifikasi dari multi-boot. Nah, jadi tadi kan kita bahas Boot Manager, di mana Boot Manager itu merupakan sebuah aplikasi yang ada di Linux yang berfungsi untuk multiple booting. Nah, otomatis pada Boot Manager itu ada GRUB, karena dilihat dari pengertiannya, GRUB merupakan paket bootloader yang spesifikasi untuk multi-boot. Berarti kan intinya GRUB itu ada di Boot Manager maksud saya. Nah, kemudian GRUB merupakan tampilan baris perintah sederhana, di mana GRUB merupakan sifat yang dinamis. Kenapa dinamis? Karena dia bisa menentukan urutan booting sebagai tambahan di daftar menu. Jadi kan dinamis kan, dia nggak kaku gitu loh, dia tuh bisa menentukan urutan booting sebagai tambahan di daftar menu. Makanya dia punya sifat dinamis. Kemudian
Apa itu fungsi grub? Nah, grub ini berguna ketika kita menginstal lebih dari satu sistem operasi di dalam PC. Nah, jika kita menginstal lebih dari satu sistem operasi, itu dinamakan dual boot. Jadi, seperti jika Anda mempunyai PC dan PC Anda install dengan sistem operasi Windows misal. Kemudian Anda menginstal lagi sistem operasi Linux. Nah, berarti PC Anda mempunyai dua sistem operasi. Jika instalannya tadi berhasil, maka Anda mempunyai dua sistem operasi di PC Anda. Nah, itulah yang disebut dual boot. Nah, kemudian apa itu LILO? LILO itu merupakan bootloader yang berada di sistem operasi Linux. Nah, umumnya berada di Linux Red Hat atau Linux dengan distro Red Hat. Nah, LILO bisa booting sebuah sistem operasi dari disket dan hard disk. Sekitar 1-16 simbol yang berbeda bisa dipilih pada saat proses booting. Berbagai macam parameter seperti perangkat root bisa diatur secara bebas untuk setiap kernel. LILO bisa ditempatkan di master boot record atau di boot sektor pada sebuah partisi. LILO digunakan untuk mesin Intel yang kompatibel. Nah, pada sistem operasi Linux Red Hat, LILO telah terinstal secara otomatis. Akan tetapi, kita bisa melewati proses instalasi LILO. Selanjutnya, kita bisa menginstal LILO dengan perintah /sbin/lilo. Pada umumnya, LILO diinstal setelah hard disk dipartisi dan setelah sistem operasi Linux atau yang lainnya telah terinstal. Nah, itu merupakan jawaban dari soal nomor 1 yang ada di modul praktikum 3. Kemudian, kita akan membahas soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya yaitu kita diminta untuk menunjukkan perbedaan konfigurasi antara grub Ubuntu Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal nomor 3. Soal nomor 3 berbunyi, aktifkan hidden menu pada grub dan dokumentasikan langkahnya. Aktifkan hidden menu pada grub itu berarti kita diminta untuk menghidden grub dan mendokumentasikannya. Nah, untuk cara menghidden grub, kita masuk di VirtualBox. Oke, klik VirtualBox. Nah, di sini kita sudah masuk di Ubuntu ya. Kemudian, langkah pertama kita klik Dash Home. Nah, kita klik Terminal. Nah, di sini akan muncul kotak dialog ya. Di sini kita harus mengentrikan sesuatu. Nah, berhubung kita diminta untuk menghidden grub, maka kita masuk di super user dengan cara mengetik sudo. Kemudian, nah, kita diminta untuk memberikan password. Nah,
Kemudian kita sudah masuk di root. Di sini kita tuliskan gedit karena memang kita masuk di gedit, kemudian klik /etc/default /grub. Nah, di sini akan muncul grub. Nah, di sini ada banyak kata-kata. Nah, di sini kita fokus di sini. Group underscore hidden underscore timeout sama dengan 0. Nah, kalau semisal tidak ada tanda crash, itu berarti dia sedang di hidden. Kalau semisal ada tanda crash, nah ini berarti dia tidak di hidden. Nah, kita diminta untuk menghidden. Maka kita hilangi tanda crash. Kemudian kita save. Kemudian kita close. Nah, setelah mengkonfigurasi di dalam grub tadi, maka kita harus mengupdate grub. Nah, kita tulis update grub. Update garis grub. Dan klik. Nah, ini lagi diupdate. Kita tunggu. Nah, ini sudah. Lalu, berarti grub telah selesai diupdate. Kemudian, untuk kita mengecek, maka kita harus mereboot. Reboot artinya merestart. Nah, kita meretas Ubuntu. Maka, di sini grub sudah berhasil di hidden. Ya, sekarang kita masuk pada soal nomor 4. Soal nomor 4, kita disuruh untuk mendowngrade grub yang ada pada Ubuntu 10.10 dan kita disuruh untuk mendokumentasikan caranya. Nah, sekarang kita buka VirtualBox, kemudian kita buka terminal, yaitu kita klik dash home. Kita buka terminal. Nah, cara pertama yaitu kita harus masuk sebagai super user, yaitu dengan cara kita menuliskan sudo spasi su. Nah, kita dimintai password. Nah, di sini cara pertama saat mendowngrade yaitu kita diminta untuk backup directory. Kita tuliskan cp spasi /etc/default /grub spasi, kita tuliskan sama. Nah, kemudian kita backup directory lain. Kemudian kita backup directory lainnya lagi. Boot /grub boot grub.org. Nah, sudah. Ini berarti kita sudah berhasil untuk membackup directory. Kemudian selanjutnya yaitu kita remove grub 2. Yaitu sudo spasi apt/get
get purge grub2 grub. Nah, ini yaitu kita ini sintak ini sudo spasi apt strip get spasi purge spasi group2 spasi group PC itu atau strip PC itu merupakan sintak untuk meremove group 2. Nah, kita ditanya, do you want to continue? Maka kita tulis yes. Dan perlu diingat bahwa akan muncul notification, do you want to have all group 2 files removed from /boot/grub? This will make the system unbootable unless another bootloader is installed. Nah, berarti artinya adalah jika kita menghapus group 2 yaitu sebagai bootloader, maka sistem tidak bisa dinyalakan, tidak bisa dibooting, kecuali kalau kita menginstal bootloader lagi. Nah, di sini kita akan setelah kita meremove group 2 ini grub2, kita akan menginstal grub1. Kita pilih yes. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita menginstal grub1 dengan cara sudo spasi apt strip get spasi install grub. Nah, kita menginstal, kemudian do you want to continue? Yes. Connecting to Ubuntu. Connecting to internet ya. Waiting. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, terlihat bahwa installnya sudah berhasil. Kemudian step selanjutnya yaitu kita mengupdate grub. Update grub. Nah, yes. Kemudian grub install. Nah, oke, ini ternyata salah menulisnya group in. Nah, coba kita reboot.
Nah, bisa di-reboot ternyata saudara-saudara. Sekarang Ubuntu 12.04. Nah, seperti itu kira-kira cara untuk mendowngrade GRUB Ubuntu 10.10. Ya, sekarang kita telah sampai di nomor 5. Di nomor 5, kita diminta untuk mengganti GRUB pada Ubuntu 10.10 menjadi bootloader Linux loader. Nah, kemudian kita diminta untuk mendokumentasikan. Caranya, kita masuk di Ubuntu, kemudian kita ke terminal. Nah, caranya yaitu pertama kita masuk ke super user, kemudian pertama kita uninstall GRUB yang lama. Caranya yaitu apt strip-get spasi purge spasi GRUB. Nah, do you want to continue? Klik Y, it's mean yes. Reading database, and then processing triggers for main DB. Purging configuration files for GRUB. Nah, intinya uninstall telah berhasil. Kemudian sekarang kita install Linux loader atau disingkatnya LILO, yaitu kita tuliskan apt strip-get spasi install lilo spasi lilo.document. Nah, ini sedang uninstall. Oh, maaf, saya salah menuliskan. Kita tuliskan lagi apt strip-get spasi install spasi lilo spasi lilo.document. Kita menunggu sampai proses penginstalan berhasil. Nah, kemudian jika proses install Lilo berhasil, akan muncul kotak dialog configuring Lilo. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah setting up Lilo doc berhasil. Kemudian step selanjutnya yaitu kita harus mengkonfigurasi Lilo secara manual, yaitu caranya kita tuliskan /sbin /lilo minha. Nah, sudah konfigurasi secara manual. Kemudian konfigurasi master boot recordnya, kita tulis /sbin /lilo
min m slash dev slash sda. Fatal cannot open. Maksudnya kenapa ini ya? Oke, di sini terjadi kesalahan. Yang benar adalah slash sbin slash lilo min m besar slash dev slash sda, kemudian enter. Nah, ini maksudnya adalah kita mengkonfigurasi di master boot record, dan makanya kita konfigurasi kan, jika telah menginstal, kita ingat-ingat konfigurasi adalah slash sbin slash lilo, kemudian jika ingin mengkonfigurasi secara manual, tambahkan min h, namun jika ingin mengkonfigurasi di master boot recordnya, kita tuliskan min m besar spasi slash dev slash sda. Nah, ini kita sudah dituliskan the master boot record of slash dev slash sda has been updated. Kemudian kita mengkonfigurasi editor manual di gedit. Nah, kita tuliskan gedit slash sda, maksud saya gedit slash etc slash lilo dot configuration. Saya tulis lagi gedit spasi slash etc slash lilo dot configuration. Nah, akan muncul di gedit ya lilo dot configuration-nya. Kemudian kita tuliskan boot sama dengan slash dev slash sda, kemudian map spasi sama dengan slash boot slash map, kemudian install sama dengan slash boot slash boot.b, kemudian kita tuliskan compact from timeout sama dengan 30, image sama dengan boot VM Linux min 2.6.35 min 22 min generic, kemudian label sama dengan Linux root sama dengan dev sda 1, kemudian read only. Nah, seperti ini merupakan sintak yang harus dituliskan di gedit untuk mengkonfigurasi secara manual di gedit. Kemudian kita klik save. Oke, kemudian kita close. Nah, di sini untuk menyempurnakan proses konfigurasi, kita tulis slash sbin slash lilo. No such file or directory. Kenapa ini? Ya, kurang lebih seperti itu.
cara untuk mengganti grub ke Linux loader. Nah, oke, sekian untuk pembahasan nomor 5. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas soal nomor 6. Di sini kita diminta untuk menjelaskan kode-kode di masing-masing baris. Di sini kita lihat terdapat grub underscore default sama dengan 0. Nah, kode ini maksudnya adalah semisal PC kita mempunyai 2 OS atau sering kita kenal dengan istilah dual boot. Nah, di situ dengan kode ini kita tuh bisa menentukan urutan OS yang akan diproses gitu kan. Semisal kita mempunyai 2 OS yaitu Linux dan Windows. Kita men-setting Windows sebagai urutan pertama, maka kita tuliskan sama dengan 0. Jika ingin sistem operasi tersebut sebagai sistem operasi yang tampil kedua, maka kita tuliskan sama dengan 1. Kalau sama dengan 3, berarti dia akan muncul yang ke kalau 0 sama dengan 1, kalau 1 sama dengan tampil kedua, kalau sama dengan 3 tampil yang ke 4, seperti itu. Kalau group hidden timeout itu semisal group hidden timeout itu kita men-setting rentang waktu. Rentang waktu apa yang dimaksud? Yaitu rentang waktu ketika seseorang tersebut atau pengguna PC itu tidak memilih OS, maka secara otomatis dia akan booting sistem operasi yang sudah ditentukan pada default. Semisal default yang pertama adalah Linux, maka semisal seseorang tidak sampai jangka rentang waktu tertentu dia tidak memilih apa-apa, maka sistem operasi default tersebut yang akan muncul dalam PC-nya. Kemudian yang ketiga adalah group grub underscore hidden underscore timeout underscore quiet sama dengan true. Ini dia tuh ada 2 pilihan, yaitu true or false. Jika dia memilih true, maka pilihan yang ada di option 2 intinya dia akan muncul. Kalau misal dia milih false, pilihan memilih OS itu dia nggak ada gitu. Kemudian kalau grub underscore timeout sama dengan 10 itu sama halnya dengan kode baris kedua ini. Yang membedakan adalah kode di baris keempat ini tidak bisa dipakai jika komputer tersebut hanya memiliki 1 OS gitu. Kemudian untuk baris yang kelima ini tuh merupakan nama dari OS yang digunakan, seperti itu. Kemudian grub cmd_line underscore linux underscore default quiet splash itu semisal kita sudah memilih OS yang akan kita pilih, kemudian dia tidak menampilkan proses-proses setelah booting. Pokoknya tidak menampilkan proses setelah booting. Kemudian grub cmd_line underscore linux itu adalah untuk ini saya punya PDF. Nah, berfungsi untuk mengimport versi dari sebuah kernel. Jika command ini diaktifkan, maka sistem operasi yang digunakan memiliki 2 mode,
yaitu normal dan recovery mode. Seperti itu kurang lebihnya untuk nomor 6. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal nomor 7. Di soal nomor 7 terdapat 6 poin. Di sini ada beberapa poin yang memang sengaja tidak saya kerjakan karena keterbatasan waktu dan mungkin bisa saya jelaskan di tutorial video selanjutnya. Di sini nomor 7 kita diminta untuk mendokumentasikan dan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi GRUB. Nah, di sini poin pertama yaitu daftarkan Windows XP pada urutan terakhir. Oke, sekarang kita buka VirtualBox kita, kemudian kita buka Linux. Nah, di sini kita pergi ke terminal. Nah, pertama kita masuk sebagai super user. Masukkan password kita. Nah, di sini kita sudah masuk di super user. Kemudian kita pergi ke konfigurasi Gedit. Dengan cara ketik Gedit /boot /grub /menu.lst. Maaf, maksud saya adalah menu.lst. Nah, ini kita ganti dot. Nah, di sini sudah terlihat OS apa yang kita mau. Pertama merupakan OS Linux, ini juga Linux, dan terakhir kita masukkan Microsoft Windows XP seperti ini. Nah, kemudian kita sudah terlihat Windows XP di sini sudah terakhir. Kemudian kita klik save. Nah, kita close. Kemudian kita mengupdate GRUB. Sudah, kemudian kita setelah mengupdate, kemudian kita reboot. Nah, seperti itu. Sekarang kita sudah masuk di Ubuntu lagi. Sekarang kita membahas soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu poin 2. Default OS yang akan di-load adalah Windows XP. Jadi, di sini kita diminta untuk menjadikan Windows XP sebagai default OS. Nah, untuk itu kita harus mendual boot Ubuntu, Linux, dan Windows XP ke dalam VirtualBox tadi. Nah, untuk itu caranya yaitu kita sebenarnya mendual boot dulu, tapi berhubung Ubuntu di VirtualBox saya belum dual boot dan karena keterbatasan waktu saya tidak bisa mempraktekannya. Jadi akan saya jelaskan. Sebenarnya pada poin pertama ini seharusnya pada reboot tadi sudah akan muncul gambar seperti ini. Muncul gambar seperti ini. Ini berarti GRUB sudah terinstall. Nah, di poin yang kedua, kita diminta untuk memilih Microsoft Windows XP sebagai default. Caranya yaitu kita melihat di GRUB Windows XP itu sebagai apa. Dan ternyata di sini Windows XP itu
pada urutan kelima dan bukan merupakan default. Nah, untuk mengaturnya menjadi default OS ketika booting, kita harus masuk ke terminal Ubuntu. Lalu buka GRUB melalui editor Gedit. Pertama kita masuk terminal, kemudian kita masuk sebagai super user, kemudian kita konfigurasi melalui editor Gedit. Kita tuliskan gedit spasi /etc/default/grub. Kemudian pada editor Gedit tersebut ganti grub default menjadi urutan 4. Kenapa urutan 4? Karena Windows XP berada di posisi kelima, dan posisi kelima itu menurut perhitungan adalah sama dengan 4, karena urutan default itu dimulai dari angka 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita save konfigurasi, kemudian kita update group, kemudian kita reboot. Oke teman-teman, maaf karena saya tidak bisa untuk mempraktekannya secara langsung di Ubuntu karena memang adanya kendala keterbatasan waktu. Oke, terima kasih. Sekarang kita kembali ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu atur timeout pilihan OS menjadi 9 detik. Caranya yaitu di sini waktu kita masuk ke editor Gedit spasi /etc/default/grub itu akan keluar seperti ini. Nah, di sini di timeout sini kita menggantinya dengan 9 detik. Gitu. Kemudian kita update group, kemudian kita reboot. Nah, untuk kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, atur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih jika dipilih teks menjadi hitam. Caranya bagaimana? Caranya adalah masuk ke menu grub tema Debian dengan cara ketik gedit spasi /etc/grub.d/05_debian_dem di terminal Ubuntu. Caranya, oke, sekarang kita praktekkan. Kita masuk di sini, kita masuk ke terminal. Di sini kita masuk sebagai super user seperti biasa. Kemudian kita masukkan password. Nah, di sini kita masuk ke menu grub tema Debian. Caranya yaitu ketik gedit spasi /etc/05_debian_dem. Nah, kemudian akan keluar dan seperti ini. Kemudian kita ganti normal menjadi blue atau white. Kita scroll ke bawah. Kita cari normal, mana normal. Kok tidak ada? Ini color normal. Kita ganti dengan blue or white. Seperti ini. Kemudian kita cari kata-kata normal lagi. Ini set color normal ini kita ganti. Blue or white. Nah, kemudian di sini
color highlight kita ganti black slash white. Kemudian kita save. Nah, di sini lalu kita close, kemudian kita update gRUB. Oke, sekarang kita mereboot. Kita mencoba. Oh, tidak keluar ternyata gRUB-nya. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman caranya untuk mengatur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu kita diminta untuk memberikan background sebuah gambar dengan logo ITS dan picture.png. Nah, di sini berhubung saya tidak mempunyai picture PNG di dalam Ubuntu saya akan menjelaskan perlahan-lahan tanpa memasukkan foto logo ITS-nya. Di sini yang pertama yaitu kita buka editor Gedit. Karena kita tidak dalam super user, maka awalnya kita tuliskan sudo gedit slash etc slash grub.d slash 05 debian underscore them. Nah, seperti ini. Kemudian ganti wallpaper dengan directory di mana ITS berada. Nah, ini di mana ITS berada. Ini sebenarnya set background image. Nah, ini kita ganti sebenarnya. Bisa. Namun karena saya tidak mempunyai background ITS, jadi maaf, saya tidak bisa mempraktekannya secara langsung. Seperti itu caranya, kurang lebih caranya seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu kita diminta ubah splash screen dengan cara install gRUB 2 di splash screen. Caranya yaitu, saya membutuhkan bantuan ya. Nah, edit warna teks di konfigurasi tema Debian melalui editor Gedit. Kita masuk ke dalam, nah seperti ini. Saya perkecil, kemudian saya lihat segini aja ya, biar sama-sama melihat. Kita tuliskan, nah seperti ini. Nah, akan keluar seperti ini. Kita cari CAT.
Kita cari CAT, mana CAT? Ternyata tidak ada CAT. Di sini di PDF ini tertuliskan edit warna teks di konfigurasi tema Debian melalui editor, kemudian edit seperti gambar di bawah ini, update GRB tadi, kemudian restart PC, seperti itu. Nah, ya teman-teman, kurang lebih seperti itu cara dari step-step nomor 7. Maaf jika kurang jelas karena memang keterbatasan waktu dan kurang persiapan memang. Oke, terima kasih. Sekian untuk nomor 7. Ya, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 8. Di soal nomor 8, kita hanya diminta untuk menjelaskan perbedaan dari peletakan posisi pemberian password pada GRUB. Nah, ada 4 poin, dan dari 4 poin itu kita diminta untuk memberikan perbedaan dari peletakan posisi password. Nah, untuk itu saya telah menyiapkan sebuah PowerPoint. Nah, ini. Dan kita akan membahasnya bersama-sama dan secara perlahan-lahan. Perbedakan peletakan password pada GRUB. Yang pertama yaitu diletakkan di awal sebelum titel OS manapun. Maksudnya ialah ketika GRUB diletakkan di awal sebelum OS manapun, menyebabkan menu tidak dapat diubah ketika GRUB tampil. Untuk mengubah menu tersebut, gunakan Command C atau E, maka user harus menggunakan Command P dahulu dan menginputkan password. Jadi intinya, kalau semisal password itu diletakkan di awal sebelum titel OS, maka akan muncul sebuah menu, di mana menu itu harus diubah-ubah dulu. Nah, diubahnya menggunakan Command C atau E. Lalu, menggunakan Command P, sehingga baru kita bisa menginputkan password. Saya rasa, untuk meletakkan password di awal sebelum titel OS, sedikit rumit, karena ia harus masuk ke dalam command dulu, baru dia bisa menginputkan password. Kemudian yang kedua, jika password itu diletakkan di semua baris di bawah titel. Nah, ketika pemberian password GRUB diletakkan di semua baris di bawah titel OS, maka user akan harus memasukkan password ketika login ke semua sistem operasi yang dipilih. Penginputan password bersifat wajib agar user bisa login ke sistem operasi yang dipilih. Jadi kalau semisal teman-teman meletakkan password di semua baris di bawah titel, maka jika PC teman-teman merupakan dual boot dan semisal kita ingin masuk ke sistem operasi tersebut, sebelum kita bisa masuk ke sistem operasi tersebut, maka kita diharuskan atau diwajibkan untuk menginputkan password sehingga kita bisa login ke dalam sistem operasi yang dipilih tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan satu baris di bawah titel ditambah baris log. Nah, overall, efek yang ditimbulkan akan sama seperti poin pertama, yaitu keluar menu. Kemudian kita harus masuk ke Command C atau Command E, kemudian masuk ke Command P,
untuk menginputkan password. Nah, hanya saja ketika kita memilih salah satu sistem operasi, PC tidak bisa melakukan booting dan kita akan diarahkan ke menu awal GRUB. PC akan bisa booting ketika user menekan P untuk memasukkan password. Nah, hampir sama, cuman dia tidak masuk ke komen, kemudian dan PC tidak bisa melakukan booting jika kita tidak diarahkan dan kita akan diarahkan ke menu awal GRUB gitu. Kemudian yang keempat yaitu password diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan juga di satu baris di bawah titel. Efek yang ditimbulkan dari pemilihan menu ini ialah ketika kita akan memilih sistem operasi yang akan digunakan, sistem akan menanyakan password untuk login. Hanya saja password antara menu dan password sistem operasi berbeda. Nah, jika teman-teman meletakkan password di awal sebelum titel OS manapun dan juga di satu baris di bawah titel, maka efek yang ditimbulkan adalah ketika kita memilih sistem operasi, sistem akan menanyakan password untuk login. Hanya saja password antara menu dan password sistem operasi berbeda. Oke teman-teman, itulah perbedaan dari peletakan password yang diminta dalam soal. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal nomor 9. Di soal nomor 9, kita diharuskan atau kita disuruh untuk menjelaskan mengapa GRUB bisa rusak, dan kita diminta untuk menyebutkan minimal 2 alasan. Kemudian selain itu kita juga diminta untuk bagaimana mengembalikan GRUB yang telah terhidden. Nah, saya akan mencoba menjelaskan alasan mengapa GRUB bisa rusak. Nah, mengapa GRUB bisa rusak atau error? Hal ini terjadi karena bootloader atau GRUB yang ada di Linux tertutup oleh bootloader yang ada di Windows. Nah, hal ini merupakan penyebab bootloader yang ada di Linux atau GRUB bisa rusak. Kenapa? Karena pada saat menginstal urutannya kurang benar. Karena bootloader di Linux atau GRUB akan terhidden jika seseorang tersebut menginstal OS Windows. Nah, jadi urutan yang benar pada saat menginstal PC untuk dual boot yaitu menginstal Windows terlebih dahulu, kemudian menginstal Linux. Nah, jikalau menginstal OS Linux terlebih dahulu, kemudian menginstal Windows, maka yang terjadi adalah OS Linux tidak akan terbaca karena bootloadernya telah tertutup oleh bootloader Windows, sehingga mengakibatkan GRUB atau yang berperan sebagai bootloader di Linux akan terhidden. Seperti itu. Kemudian alasan yang kedua adalah karena fitur tidak mendukung untuk multiboot. Kemudian alasan yang ketiga yaitu struktur sistem file yang tidak kompatibel. Nah, itulah alasan-alasan yang dapat menyebabkan GRUB menjadi error. Selanjutnya kita akan membahas tentang kembali ke soal. Di sini kita diminta untuk
mengembalikan GRUB yang telah terhidden agar bisa terlihat. Caranya, kita buka VirtualBox, kemudian kita start Ubuntu. Kita tunggu. Sini kita step awal yaitu sekarang kita telah masuk di Ubuntu. Kemudian bagaimana cara untuk memperlihatkan GRUB yang telah terhidden? Pertama, kita masuk ke dash home, kemudian kita search terminal. Nah, di sini udah terlihat terminal. Kita klik. Langkah pertama yaitu kita login sebagai super user, yaitu sudo spasi su. Nah, kita diminta untuk memasukkan password. Nah, di sini kita telah masuk di super user, kemudian kita konfigurasi melalui editor gedit. Caranya yaitu ketik gedit spasi /etc/default/grub. Nah, di sini jikalau tidak ada tanda crash pada kode kedua ini, berarti GRUB adalah terhidden. Jikalau kita memberi tanda crash, berarti GRUB tidak di-hidden. Seperti itu. Kemudian kita klik save. Setelah kita klik save, kita close editor gedit. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mengupdate GRUB. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah, kemudian kita mereboot PC. Ini sudah found Linux image. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah selesai, kemudian kita reboot PC. Oke teman-teman, seperti itulah cara untuk melihatkan GRUB agar tidak terhidden. Seperti itu. Jadi kita hanya menambahkan tanda pagar, nah seperti ini, tanda pagar agar GRUB muncul atau tidak terhidden. Nah, untuk ini kita bisa lihat Ubuntu with Linux, berarti sudah selesai.